Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya BB Hason. Hari ini saya akan berbagi tips atau saran buat yang khususnya yang petani-petani yang nyetrum di sawah. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak yang meninggal gara-gara setrum PLN atau setrum genset atau setrum inverter. Hari ini saya akan membagi tips bagaimana cara biar aman. Kalau masalah nyawa ki karek opo jari sing urip. Jari ini ngono jari ini. Tapi setidaknya kita berusaha. Dan cara ini sangat-sangat mudah dan sangat murah, sederhana tapi sangat efektif. Sudah beberapa kali saya coba dan alhamdulillah hasilnya aman. Juga kemarin ada yang tidak sengaja kena kawat setrum itu juga alhamdulillah aman, walaupun terjadi luka tapi tidak fatal. Baik, saya akan menjelaskan untuk bahannya dulu ya. Bahannya yang pertama adalah ini yang paling penting, bohlam. Ini bohlam lampu biasa, wattnya piro nggih? Tinggi watt itu sana. Nah, 250 watt. 200 watt juga bisa. Atau mau yang lebih yang lebih sensitif pakai yang 100 watt. Ini saya pakai 250 watt. Terus bohlamnya jangan pakai yang LED ya, teman-teman. Bohlamnya harus pakai bohlam yang ini loh, dop. Ini dop nonggonku, bahasanya ini dop. Ini harganya murah, cuma 15 sampai 20 ribu ini harganya, sekitaran itu. Terus apa lagi? Cop. Cop yang bagus biar nggak gampang leleh. Kabel secukupnya 3 meter, ini biasanya saya pakai 3 meter. Sama fittingan. Bahan ini cukup sederhana dan gampang sekali kita untuk mencarinya. Terus kalau lampunya ini nggak ada yang 250 watt, bisa pakai 100 watt di double 2, teman-teman. Dipasang 2. Jadi di paralel, dibendeng lah bahasane. Bahasane wong desa iki dibendeng biasanya. Sekarang akan saya jelaskan untuk yang PLN. Nah, biasanya kalau kita nyetrum di sawah itu kan ini umpamanya kawat yang di sawah ya. Nah, ini lampu untuk pojokan. Nah, ini kan ke tanah toh. Ini juga lampu untuk ke tanah. Saya tulis sawah. Nah, biasanya teman-teman kan mengambil arus dari PLN kabel 1 dong. Nah, fungsi dari lampu ini dia itu kalau kena beban, biar lampu ya kalau kena beban yang berlebih, biar lampu ini yang nyala. Jadi otomatis nanti kalau lampu ini sudah nyala, tegangan arus yang ada di sawah ini bisa nol, bisa putus, bisa menjadi ground. Umpamanya kan kalau kena tikus banyak, nah, nanti lampu ini bisa nyala, teman-teman. Terus kena manusia atau kalau nggak sengaja, terus kena, biasanya kan ada rumah kepiting tuh, omah yuyu no ini bosone ngono ae. Nah, dia nyala. Kita tahu kalau ada error di sawah, sekaligus memutus arus. Secara otomatis dia akan memutus arus yang ada di sawah ini. Dia akan menjadikan nol atau menjadi sama dengan tanah. Berarti kalau sama dengan tanah, dia tidak mengeluarkan tegangan. Caranya seperti ini. Ini fittingan bohlam lampu ya, 250 watt. Nah, kabelnya kan keluar 2 atau di sini. Ini kalau yang dari PLN ya. Arus yang sebelum ke sawah kita putus, kita kasih bohlam. Nah, yang ini kan ke PLN. Saran saya, lampu ini ditaruh di rumah saja, teman-teman. Kalau nyetrumnya itu jauh sawahnya,
Jadi kalau kita ada error atau ada sesuatu yang salah waktu mengonekkan kabel atau mengecopkan kabel di rumah, kita tahu kalau di sawah ada yang konslet. Cukup sederhana masangnya, cuma lampu, kasih fittingan, kabelnya kan keluar dua, yang satu ke sawah, yang satu ke cop-copan. Lampu ini ditaruh di sebelah cop-copan, biar kita tahu kalau terjadi kesalahan. Jelas ya teman-teman. Fungsi lampu ini adalah sebagai beban. Dia itu kalau yang di sawah ini terjadi beban yang banyak, kena tikus atau kena orang atau kena tanah di sawah, biar lampunya yang nyala. Otomatis kalau lampunya yang nyala, kita tahu kalau itu ada error. Terus kalau lampunya yang nyala, tegangan kawat yang ada di sawah ini bisa nol, teman-teman. Jadi nggak ada arus. Kalau kena orang, orangnya kan nggak kesetrum kalau lampu ini sudah nyala. Secara teori seperti itu. Terus jangan dicoba ya, jangan dicoba, bahaya ini. Oke, jelas untuk yang PLN. Sekarang untuk yang genset atau inverter. Inverter atau genset. Sama ya teman-teman, saya gambarkan sawahnya. Saya gambarkan sawahnya, ini lampu pojoknya. Kalau yang dari inverter itu kan stop kontaknya keluar dua kabel ya teman-teman. Ini stop kontak keluar dua kabel. Nah, ini kan dua kabel. Yang satu ke besi tanah. Kalau genset atau inverter ya. Sama, yang satu kabel ini kita kasih bohlam lampu 250 watt. Yang satu ke tanah. Sama prinsipnya teman-teman. Cuma kalau genset kan harus ada groundnya. Kalau inverter juga harus ground biar nyambung. Jelas ya teman-teman. Untuk mengurangi resiko pada waktu kita mensetrum di sawah. Saya tahu susah senangnya orang nyetrum di sawah itu saya tahu. Saya juga beberapa kali punya teman yang kegiatannya itu gimana ya, gini loh, pemerintah melarang kita untuk nyetrum di sawah, tapi kalau nggak kita setrum yo gak tandur, jare wong-wong ngono, jare wong-wong nek gak disetrum yo gak panen. Nah maka dari itu orang kan semakin kesini kan semakin nyolong-nyolong lah, sembunyi-sembunyi. Itu yang malah berbahaya kalau menurut saya. Kadang ada yang nggak dikasih bohlam tanda di sawah. Kadang ada yang sembrono, nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa. Kalau ada tegangannya di sawah, karena takut ketahuan sama Pak Ladusing atau sama Pak yang lainnya. Yang jelas kalau menurut saya itu takutnya sama Pak Ladusing teman-teman. Soalnya kalau kita nggak, ibaratnya nggak bergerak, yo nggak panen. Nah, kata teman-teman kan gitu. Nah sekarang bagaimana cara amannya? Cara amannya ya ini, kalau menurut saya ini sudah menurut saya paling aman. Saya nggak bisa ngasih solusi aman 100%, tidak. Yang saya kasih solusi adalah bagaimana meminimalisir nek eneng wong kesetrum no sawah ben gak langsung meninggal atau terluka parah. Ya seperti ini rangkaiannya. Ini sudah saya coba sekitar 1 tahun yang lalu dan alhamdulillah ada yang kemarin kesetrum di sawah. Tapi setelah saya kasih di sawahnya itu rangkaiannya seperti ini teman-teman. Itu alhamdulillah selamat. Terus saran saya kalau mungkin teman-teman ada yang kesetrum di sawah loh ya, ini khususnya di sawah sekali lagi. Jangan dilawan setrum itu. Umpamanya kesetrum kan jelas kaki toh, nggak punya tangan toh. Itu kalau bisa kita ambruk saja ke tanah. Soalnya kalau kita nggak ambruk ke tanah makin parah teman. Secara logika gini, ini saya gambarkan kaki manusia. Lah kawat kan di sini teman, yang sini kan ground.
kalau kita nggak keambruk ke tanah, bagian kaki ini pasti yang melepuh. Soalnya yang konslet kan hanya titik ini sampai ke titik ini. Tapi kalau kita ambruk ke tanah, semua badan kita itu akan terkena setrum. Secara otomatis, nah, nilai pada badan yang kena setrum itu semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti kawat ini akan menerima beban yang semakin banyak. Kalau semakin banyak beban yang kena kawat, pasti kawat ini kalau nggak putus ya gimana ya? Pokoknya badan kita akan semakin tidak gampang rusak atau tidak gampang sakit kalau kena setrum. Secara teori mungkin ada yang secara kehidupan nyata itu biasanya kan kalau kita megang cop DVD atau cop HP atau cop TV, biasanya kan kalau sedikit gitu kan malah nyetrum, malah griming lah. Apa nek ngaran griming bosone opo ya? Pokoknya kesetrum saitik ngono. Tapi kalau kita pegang seluruhnya malah enggak. Nah, itu sekedar teori. Jadi kalau kesetrum ambruk saja. Kalau menurut saya. Terus bagaimana cara menolong orang kalau kesetrum? Nah, ini yang paling penting. Umpamanya ada orang kesetrum di sini, di titik ini. Ya. Kita jangan buru-buru langsung memegang orang tersebut, teman-teman. Itu berbahaya sekali. Kalau masih ada aliran listriknya, kita yang kesetrum. Orang yang terakhir malah yang paling berat nilai setrumnya. Bagaimana caranya? Sangat mudah, teman-teman. Cari tanah, kita timbun kabel yang sebelah sini pakai tanah. Jadi nek no sawah, yo, kui nek wong kesetrum ini, iki kawate iki diuruki ditimbun lah basa Indonesia nih. Nggawe lemah sing yang ada airnya, yang lembek. Biar arus yang ada di sini hilang. Baru kita tolong orang tersebut. Jelas ya, ini dikasih tanah yang banyak, panjang. Nah, baru kita tolong. Terus jangan sekali-kali menolong orang kalau kita sendirian, itu penting. Soalnya kalau ada apa-apa dengan kita, waduh, nggak ada yang nolong, teman. Jadi harus hati-hati untuk menangani setrum di sawah ini. Terus lagi untuk bahasan saya ini, jadi kalau lampu ini dinyalakan pertama kali, maksudnya waktu sore jam 5 atau jam setengah 6 itu dinyalakan, kok lampu ini nyala, berarti ada yang salah di sawah. Sekali lagi ya, kalau lampu beban ini orang sini nyebutnya lampu bandulan. Kalau lampu beban ini menyala, sekali kita colok stop kontak di rumah atau di inverternya nyala, berarti ada yang salah di sawah kita. Mungkin kena tikus tapi belum kita ambil, atau kena daun yang basah atau yang lain. Ya, jelas ya. Jadi kalau bener yang nyala itu lampu di pojokan sini, yang ini tidak nyala. Kalau lampu ini nyala, pasti beban di sawah itu banyak. Saya jamin tikusnya pada dapetnya banyak, atau enggak gitu dapat tikus satu, tapi kawatnya itu kena air atau kena tanah tersebut. Oke teman-teman, jelas ya untuk pembahasan kali ini. Jadi berhati-hatilah kalau mau nyetrum di sawah. Ini sekedar saran. Mungkin ada teman yang istilahnya luwih wedi lesu daripada mati nih. Yo wong kabeh ngono ki nek Mas aku. Cuma kan kadang orang tersebut hanya bisa memberi larangan tapi tidak bisa memberi jalan keluar. Kalau ini saran dari saya ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Saya tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.